Halo, dan semangat pagi. Kembali lagi dengan Homeschool dan Pusat Terapi TML. Kali ini kita akan bahas mengenai apa itu autisme dan karakteristiknya. ASD atau Autism Spectrum Disorder atau singkatnya autisme adalah istilah umum yang mencakup berbagai permasalahan gangguan saraf. Autisme bukanlah penyakit, tetapi dapat berdampak signifikan pada kehidupan individu. Anak yang memiliki autisme disebut sebagai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Efeknya sangat bervariasi. Beberapa orang akan mungkin membutuhkan dukungan seumur hidupnya, sementara pada yang lain bisa jadi dapat hidup dan bekerja secara mandiri. Pada beberapa kasus, ciri-ciri kondisi ini mungkin sudah ada semenjak lahir, sementara pada yang lain bisa jadi ciri-cirinya baru muncul pada seiring bertambahnya usia. Kondisi autisme secara garis besar mempengaruhi 3 aspek utama pada individu, yaitu nomor 1, aspek motorik, 2, aspek komunikasi, 3, aspek sosial. Nah, berikut beberapa ciri-ciri autisme yang dapat terlihat pada anak berkebutuhan khusus. Nomor 1, pola bicaranya dan nada yang atypical atau tidak pada umumnya. 2, keterlambatan perkembangan keterampilan berbicara. 3, kesulitan mempertahankan atau menanggapi percakapan. 4, kontak mata terbatas. 5, respon yang terbatas terhadap interaksi sosial. 6, pola bicara dan perilaku yang berulang. Atau 7, kesulitan dalam memahami perasaan orang lain atau mengekspresikan perasaan sendiri. Individu juga dapat menunjukkan perilaku berulang, seperti hyperfokus pada topik tertentu, misalnya pada mobil atau pada suara tertentu, terlalu asik dengan objek tertentu, misalnya pada mainan atau barang rumah tangga, gerakan yang berulang-ulang, seperti bergoyang dari kanan ke kiri, atau berbaris atau mengatur mainan dalam cara-cara tertentu, atau harus melalui rutinitas yang dapat diprediksi setiap hari. Pada kebanyakan ABK, jeda pada rutinitas atau kejadian yang tidak terduga atau paparan lingkungan yang terlalu keras, mungkin suara atau visual yang terlalu terang, dapat sangat melelahkan. Situasi seperti itu dapat menyebabkan ledakan amarah, frustasi, kesedihan, bahkan mungkin menutup diri yang bisa disalahartikan oleh orang lain sebagai perilaku yang buruk. Autisme adalah kondisi seumur hidup, tetapi intervensi yang tepat dan efektif dapat membantu ABK mengelola tantangan keseharian yang mereka hadapi. Menjadi ABK bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pendampingan yang tepat, ABK memiliki potensi untuk menguasai kemampuan pada tingkat yang luar biasa. Jadi ABK ini sebenarnya bisa dibilang sebagai rahmat juga. Keahlian mereka bisa misalnya memainkan alat musik tertentu pada tingkat yang sangat luar biasa, menghitung dengan jumlah yang sangat rumit dengan kecepatan yang tinggi, atau mengingat fakta dan pengetahuan yang orang pada umumnya tidak mampu lakukan. Anda dapat browsing di Google untuk mengetahui lebih banyak tokoh-tokoh yang memiliki autisme di berbagai bidang, mulai dari sains sampai musik. Sebaliknya, jika tidak ditangani dengan tepat, permasalahan yang muncul pada ABK umumnya muncul karena pola perilaku yang tidak fungsional. Jadi ABK berpotensi memiliki resiko kondisi-kondisi berikut: depresi, kecemasan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, masalah pencernaan, gangguan tidur, kegemukan, tekanan darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Nah, intervensi terapi dan pendidikan khusus pada ABK diarahkan untuk membantu ABK mengatasi permasalahan dan resiko berikut, yaitu adalah perkembangan bicara, interaksi sosial, mengatasi depresi, mengatasi gangguan tidur, dan juga memodifikasi pola perilaku yang bermasalah. Namun, penting untuk diperhatikan, guna menjamin efektivitas program perbaikan dan pendidikan untuk ABK, pastikan orang tua meminta dokumen IEP atau Individual Educational Program sebelum program dimulai. IEP merupakan peta yang mengarahkan perbaikan ABK dari saat ini hingga mencapai hasil yang diinginkan di masa depan. Jadi kebayangkan kalau seumpamanya Anda pergi nggak punya peta, nggak punya tujuan, apa yang terjadi? Akibatnya ngawur.
Demikian informasi pengembangan ABK kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini agar kami dapat terus menyajikan informasi paling berkualitas dan terupdate tentang pengembangan ABK. Semoga dengan ini, standar penanganan ABK dapat meningkat di setiap saat. Sekiranya Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan bergabung dalam WA Group Autism Awareness Indonesia. Link diberikan di deskripsi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.